Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Cahyani Prastowo dengan NIM 210401110107 dari kelas Psikologi C. Dalam pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila, saya akan mengangkat tema kurangnya penerapan sila kelima dalam hukum di Indonesia ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, penerapan sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum terlaksana dengan baik. Karena rasa-rasanya ini, dalam kehidupan sekarang, hukum akan lemah kepada mereka yang berkuasa dan beruang saja, dan akan terasa sangat mencekik bagi rakyat kecil. Kalimat yang sangat cocok menggambarkan situasi ini adalah hukum di Indonesia ini cenderung tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah. Situasi ini sudah umum terjadi, sudah sangat terlihat jelas, dan sudah menjadi rahasia umum. Bila ada beberapa aparat hukum yang akan memperlakukan tahanan kaya bekerja dan akan memperlakukan tahanan miskinnya dengan semena-mena. Yang pertama, ada kasus korupsi yang dilakukan oleh Setio Novanto. Dia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik alias iktp yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. Dengan begitu, dia dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara, denda sebesar 500 juta rupiah, dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Dalam menjalani hukuman penjaranya ini, Setio Novanto tinggal dalam kamar sel dengan fasilitas mewah bak hotel bintang 5. Kemudian yang kedua ada kasus Pinangki. Dia ini terbukti bersalah dengan melakukan 3 tindak pidana dalam kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Tindakannya yakni menerima suap, melakukan pencucian uang, dan hendak menyuap pejabat Kejaksaan Agung di Mahkamah Agung demi mendapatkan fatwa. Total dari tindakan Pinangki ini adalah $800.000 Amerika Serikat. Dengan begini, dia dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara dan juga denda sebesar 600 juta rupiah. Namun, Pinangki ini mengajukan banding, dan hasil putusan dari bandingnya ini menyisakan 4 tahun penjara saja. Lalu yang ketiga adalah banyaknya gebiar diskon hukuman penjara bagi para koruptor di tengah-tengah pandemi ini.
di mana-mana flash sale itu, diskonan itu untuk mengundang orang datang dan belanja. Kortang-korting hukuman korupsi ini kan jadinya kayak undangan ya. Undangan untuk yuk belanja yuk. Tapi belanjanya pakai uang rakyat, uang kita-kita juga. Dan jika kita mencari hukum yang runcing ke bawah, juga tak kalah banyak. Antara lain, yang pertama ada kasus Nenek Minah. Kasus ini mencuri perhatian publik karena pelakunya adalah sang nenek tua yang memetik 3 buah kakao milik sebuah perusahaan. Nenek ini kemudian didakwa melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Kemudian yang kedua ada kasus Nenek Asyani. Nenek Asyani ini dihukum 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp500.000, subsiden 1 hari hukuman percobaan, hanya karena mencuri 2 batang pohon jati milik perhutani untuk dijadikan tempat tidurnya. Kemudian yang ketiga baru-baru saja terjadi. Ada pedagang bubur di Tasikmalaya yang didenda Rp5 juta lantaran divonis bersalah melanggar PPKM darurat. Bukankah sudah terlihat jelas perlakuan hukum di negeri ini memang kurang berpedoman kepada sila kelima, yang seharusnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi ini malah hanya memihak kalangan atas saja. Hukum dibuat untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya, bukan hanya memberikan efek jera kepada kalangan kecil saja. Jadi, sudah seharusnya kalangan atas yang bersalah juga merasakan jera. Siapapun itu, selama dia adalah pelaku, dia harus merasakan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dibuatnya. Itulah materi yang saya sampaikan. Apabila ada saran dan kritik, silakan disampaikan dan akan saya terima. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.